anak-anak, perkenalkan nama lengkap saya Maria Natalia Nekteas, biasa disapa Lia. Saya salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Saya berasal dari paroki Santo Fransiskus Saverius Wini. Anak-anak, hari ini kita akan membahas riwayat hidup Santa Natalia dari Nicomedia. Kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya banyak orang menjadi hidup kudus lewat teladan Santa dan Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di Nicomedia, Betania, akhir abad ketiga. Di sini hiduplah seorang Kristen bernama Natalia. Suaminya adalah seorang perwira kafir Kekaisaran Romawi bernama Adrian. Natalia dalam hidup perkawinannya terus berdoa agar Adrian menjadi seorang Kristen. Ini sebenarnya mustahil, guys, karena kekristenan pada zaman itu dibunuh oleh tentara Romawi atas perintah Kaisar yang saat itu dijabat oleh Kaisar Maximianus. Kalau Adrian yang adalah seorang perwira tentara Romawi menjadi Kristen, otomatis ia akan dicopot dari jabatannya. Dan kemungkinan besar mereka berdua akan mati, entah mati dibunuh atau mati kelaparan. Tapi suatu hal yang mengejutkan terjadi. Kaisar melancarkan penganiayaan terhadap 23 orang Kristen dalam pengadilan Roma. Adrian yang saat itu melihat penganiayaan terhadap orang Kristen merasa sedih dan tak tega melihat penderitaan. Perang batin yang sangat hebat dalam dirinya berakhir dengan keberaniannya untuk ikut menderita bersama 23 orang Kristen tersebut. Kok bego amat sih? Kan dia bisa ikut ngatur-ngatur di pengadilan supaya mereka bisa bebas. Teorinya sih gampang, guys, tapi prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan. Adrian bukan seorang kaisar, bukan juga seorang kapiten kaisar. Ia hanya seorang tentara yang biasa. Saat itu, apapun yang dilakukannya untuk orang-orang Kristen akan punya ujung yang sama, yaitu penyingkapan. Akhirnya, dengan keberanian yang luar biasa, ia menyatakan dirinya bahwa ia adalah seorang Kristen. Di bulan ke-13 perkawinannya, ia bersama dengan orang-orang Kristen akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Natalia yang waktu itu mendengar berita penangkapan itu merasa sangat sedih dan sekaligus bangga mendengar alasan penangkapan suaminya itu. Ia tak segan-segan menjenguk Adrian ke penjara dan memberikan sedikit pendidikan iman yang ia tahu kepadanya. Adrian sebagai mantan perwira Romawi tahu cepat atau lambat ia akan segera dieksekusi. Sehingga dalam satu kesempatan ia berhasil kembali pulang untuk mengucapkan salam perpisahan kepada istri tercinta. Natalia kaget saat melihat suaminya kembali ke rumah dan langsung membanting pintu rumahnya karena dia kira Adrian bebas karena menjual rumahnya. Namun setelah dijelaskan oleh Adrian, akhirnya Natalia mengerti dan memberanikan diri untuk kembali ke penjara untuk menghabiskan waktu bersama Adrian dan merawat luka para tahanan lainnya. Aktivitas Natalia di dalam penjara ini mengundang para perempuan-perempuan untuk datang menjenguk para tahanan, sehingga Kaisar menetapkan pelarangan kunjungan oleh para perempuan. Natalia akhirnya memotong rambutnya yang indah itu dan menyamar menjadi seorang pria demi dapat hadir di penjara untuk suaminya. Ia kemudian meminta Adrian untuk mendoakannya ketika kelak ia sudah di surga. Hari eksekusi pun tiba. Natalia yang waktu itu masih menyamar meminta Algojo untuk mengeksekusi suaminya terlebih dahulu. Kenapa Natalia meminta Algojo untuk mengeksekusi suaminya terlebih dahulu? Karena ini adalah salah satu bentuk cinta kasih kepada Adrian. Ia tidak mau Adrian berubah pikiran saat melihat penderitaan orang-orang Kristen lainnya. Pada akhirnya Adrian dibunuh dengan cara diremukkan dan dipotong satu persatu tubuhnya tanggal 4 Maret 304. Seluruh jasad
para martir pada hari itu dibakar. Uniknya, saat pembakaran baru berlangsung, hujan lebat turun dan memadamkan api, sehingga orang-orang Kristen dapat membawa jasad para martir dan menguburkannya dengan layak di Argenopolis. Setelah peristiwa berdarah itu, Natalia didekati dan dilamar oleh seorang perwira kekaisaran yang lain. Ia lalu menolak lamaran tersebut, lalu pindah ke Argenopolis dan meninggal dengan tenang tanggal 1 Desember 311. Ia kemudian dimakamkan di antara para martir dan perjuangan imannya selama hidup yang dianggap sebagai seorang martir tak berdarah hingga sekarang. Adik-adik, menarik ya riwayat hidup Santa Natalia ini. Ya, kita bisa belajar dari Santa Natalia untuk menjadi seorang pasangan yang baik